Jadi pada malam hari ini kita akan pengajian di tempat di rumahnya Pak Ketua MWCNU, di rumah Pak Nasrul Al-Mukarram Ustaz Nasrullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan adakan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang mulia ini, atas rahmat dan ridhonya lah kita bisa dikumpulkan bersama di tempat ini, di sekretariat NWCNU dalam kesehatan dan tentunya berupa nikmat kesempatan juga, sehingga kita bisa sampai dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, yang mana walaupun keadaan sekarang masih musim hujan, tentunya banyak sekali alal dan rintangan kita dari rumah menuju tempat ini, tapi rekan-rekan sekalian masih bisa menyempatkan waktunya hingga sampai di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat dari rumah, langkah kaki yang sudah dari rumah sampai di sini, semoga Allah hitung dan menjadikan amal soleh bagi kita yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini, sebagaimana sering disampaikan oleh guru kita yaitu Habib Abdul Rahman, guru kita bersama, jangan sampai di perkumpulan dimanapun tempatnya, baik itu di rumah, lebih-lebih di masjid, jangan sampai kita tidak mengisinya dengan yang namanya ilmu. Karena apa? Karena di majelis ilmu itulah Allah mengatakan raudhah min riyadil jannah, yaitu tempat taman-taman surga yang ada di dunia. Raudhah min riyadil jannah itu bisa seperti kita sekarang ini, dimanapun tempatnya, di masjid kah, di rumah kita kah, di lapangan kah, asal di tempat tersebut diisi dengan kajian, walaupun cuma sebuah dalil dibacakan, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, maka tempat tersebut sudah termasuk yang namanya majelis ilmu. Karena Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini
akan mendapatkan predikat seperti yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit, yaitu yang berkaitan dengan aturan di bulan Sya'ban. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya bulan ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah tinggal beberapa hari kita akan memasuki setengahnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada hal yang sangat penting dan sangat perlu diketahui, khususnya sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu ada suatu malam yang sangat istimewa, yang mana kejadian tersebut diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat engkau sering berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu beliau bersabda, dzalika sahru yaghfulun nas anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa sahrun tarfa'u fihil a'mal illa rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imah. Itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan yang catatan dari perbuatan-perbuatan manusia semuanya akan diangkat dan dilaporkan kepada Rabb semesta alam. Maka aku senang amalku diangkat dan dilaporkan ketika aku sedang berpuasa. Dari hadis tersebut itu terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu suka memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, walaupun tidak sebulan penuh. Semua itu dikarenakan karena semua amal perbuatan manusia itu akan dilaporkan malaikat pada Allah, yaitu yang ada di atas langit pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah jika dilaporkan amalannya itu selalu dalam keadaan baik. Itu yang pertama. Jadi dari hadis yang tadi dibaca itu, pertama maknanya yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah suka memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban walaupun tidak sebulan penuh. Nah, yang kedua, peringatan agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Nah, orang yang lalai itu orang yang bagaimana? Orang yang lalai itu orang yang sengaja melupakan dirinya dari jalan yang benar. Nah, itu orang yang lalai. Tidak berusaha menjaga ibadahnya, tidak mau mengoreksi kebenaran ibadahnya, apalagi setelah Sya'ban. Ini kan kita nggak lama lagi juga akan masuk, yaitu bulan suci Ramadan. Maka waspadalah, jangan sampai menjadikan kita sebagai orang yang lalai. Yang selanjutnya, itu yang perlu diketahui juga yang berkaitan dengan bulan Sya'ban adalah, yaitu apa yang diriwayatkan dalam hadis, yaitu Sunan Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musrikin au musahin. Sesungguhnya Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikannya di malam nisfu Sya'ban.
Kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang pelaku kesyirikan yang belum bertaubat atau orang yang masih tertanam dalam dirinya kebencian dan kedengkian pada orang lain. Nah, jadi dari hadis riwayat Sunan Ibnu Majah ini itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hal yang sangat perlu kita ketahui dan berharga selain tadi di bulan Sya'ban ini, bulan dimana seluruh amalan kita itu akan dilaporkan malaikat kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Allah itu akan menurunkan kebaikan-kebaikannya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya. Nah, jadi maksudnya di sini di malam nisfu Sya'ban ini Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang pelaku kesyirikan. Nah, jadi di sini ini Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi jikalau kita tidak termasuk orang yang berbuat syirik dan juga orang yang mempunyai masalah dengan orang lain, ataupun intinya kita dengan mungkin tetangga, dengan kerabat, kawan ataupun saudara, kita masih mempunyai permasalahan dan kita tidak mau untuk memperbaikinya, karena kita sering terjadi ya, bukan hanya saudara-saudara sekalian, saya sendiri juga pernah mengalami bahwasanya memang dengan tetangga, dengan kawan, bahkan dengan saudara kita sendiri pun kita sering terjadi yang namanya ya perselisihan lah. Nah, itu perlu kita untuk membenahinya. Karena apa? Karena di malam nisfu Sya'ban ini itu Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang dua tadi. Satu, pelaku syirik. Syirik itu mungkin masih ingat rekan-rekan semua bahwasanya syirik itu adalah menyamakan sesuatu, itu menyamakan sesuatu dengan Allah pada hal-hal yang hanya milik Allah. Jadi di sini arti syirik itu yaitu kita mempunyai keyakinan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh selain Allah, padahal semua hal-hal yang ada di dunia ini semuanya hanya Allah yang mengatur. Jadi nggak ada ibaratnya kalau kita sakit berobat ke dukun, nah itu dukun itu yang bisa menyembuhkan, nah itu nggak ada ya. Itu salah satu contoh perbuatan syirik. Jadi menyamakan Allah dengan sesuatu yang sebenarnya itu kekuasaan Allah, tapi disamakan dengan selain Allah, sedangkan itu udah mutlak, itu hanya milik Allah, nggak bisa ditawar lagi ataupun dipungkiri. Jadi yang kedua yaitu hal yang penting di malam nisfu Sya'ban ini, bahwasanya Allah itu akan mengampuni semua makhluknya kecuali pelaku kesyirikan dan juga orang yang masih tertanam dalam dirinya kebencian dan kedengkian pada orang lain. Nah, tapi itu semua itu bisa kita atasi yaitu dengan yang namanya bertaubat. Karena walaupun dosa paling terbesar, karena dosa tingkatan yang nomor satu itu adalah dosa syirik. Jadi orang kalau yang belum tahu mungkin membunuh orang
dikiranya dosa terbesar, padahal bukan itu. Karena ada suatu cerita pun orang pernah membunuh 100 orang, tapi setelah itu bertaubat dan akhirnya pun Allah menerima taubatnya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, itu selagi kita mau bertaubat, walaupun sudah separah apapun tingkat kesalahan kita, walaupun sudah sedalam apa terjerumusnya seseorang di dalam dunia kemaksiatan sekalipun, itu jangan sampai kita malas untuk bertaubat ataupun takut untuk bertaubat karena merasa nanti dengan dosa yang sudah diperbuat begitu banyak dikira Allah tidak mengampuninya. Padahal sebesar apapun dosa itu, kalau kita benar-benar mau bertaubat kepada Allah, itu selama kita belum mati, itu taubat kita masih diterima oleh Allah. Sebagaimana juga Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya, yaitu innallaha agak lupa nih, bahwasanya sesungguhnya innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugharhir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba, seorang manusia, itu selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi marilah kita bersama-sama dengan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita, tentunya yaitu dengan umur kita yang masih diberikan oleh Allah, kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan. Mari sama-sama dengan kesempatan yang diberikan itu kita gunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan ataupun mendatangkan kecintaan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu bisa menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Dan juga yang sedikit itu bisa menjadi pelajaran, dan juga semoga apa yang sudah kita dapatkan tadi kita bisa amalkan. Mungkin kita bisa sampaikan kepada kawan-kawan kita terdekat, anak ataupun istri ataupun tetangga ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena ilmu yang sangat bermanfaat, yang itu akan menjadi amal jariah, yaitu tak kala ilmu itu kita sampaikan kepada seseorang dan orang tersebut nantinya menuruti apa yang telah kita sampaikan dan dia menyampaikan lagi kepada seterusnya, itu akan menjadikan amal kita menjadi amal jariah. Walaupun kita sudah meninggal, insya Allah, dan itu sudah janji Allah bahwasanya yang menjadi jariah itu ada 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, satu lagi sodakoh jariah. Sodakoh jariah. Jadi itu 3 itu terputusnya anak Adam itu kecuali 3 hal tersebut yang masih bisa melanjutkan amalan kita menjadi amal jariah. Amal jariah itu maksudnya walaupun si pelakunya sudah meninggal, tapi kita masih dapat kecipratan amal pahala yang mengalir terus selagi yang pernah kita lakukan itu masih dilakukan oleh orang lain. Mungkin itu saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan marilah sebelum kita tutup pertemuan kita majelis ilmu pada malam hari ini,
mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari kita semua bisa Allah kabulkan, dan juga mari kita juga mendoakan untuk kesehatan guru kita yaitu Habib Abdurrahman Mukhtar. Semoga beliau cepat diberi oleh Allah kesehatan, dipulihkan seperti sedia kala. Amin. Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم فأيما مؤمنين سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة Allahumma firli wali walidayya irhamhum kama rabbayana shahira. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini selesai. Nyantai kita ngopi-ngopi. Kemudian ada yang cari pertama malam Jumat rumahnya Pak Dejo. Abdurrahman. Waduh, nggak nampak saya tadi. Tidak aku sebutkan Pak Dejo. Allah barokah. Doa ke? Berkah.